Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas tentang slow living. Hidup sederhana. Hidup sederhana dengan tujuannya akhir adalah bahagia. Bahagia, damai di dalam hati, ya. Itulah slow living. Upaya untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh fokus ke dalam, agar dapat merasakan bahagia, rasa damai di dalam hati, yaitu damai di dalam, ya, memproteksi, menangkal produk-produk dari luar, produk rasa dari luar, fokus menumbuhkan rasa di dalam. Itulah slow living, hidup sederhana, fokus kebutuhannya pada kebutuhan primer, menghindari kebutuhan-kebutuhan sekunder yang tidak perlu. Hidup sederhana, ya. Ini targetnya adalah kebahagiaan di hati, rasa damai di hati. Targetnya bukan berkelimpahan harta, targetnya bukan wah di luar, tapi targetnya wah di dalam. Ada rasa damai, ada rasa bahagia di dalam. Itulah target slow living. Ini selaras dengan ayat di dalam kitab suci. Tuhan tidak melihat hartamu, Tuhan juga tidak melihat wajahmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Hati yang dilihat, hati wujudnya adalah rasa di dalam, rasa bahagia, rasa damai. Hidup dengan penuh kebahagiaan, hidup dengan penuh kedamaian. Slow living, merespon rasa-rasa, produk rasa dari luar dengan slow, fokus rasa ke dalam, ya, dengan membentengi diri rasa dari luar untuk tidak merusak rasa di dalam hati. Itulah slow living yang ngetren saat ini, ya. Berkelimpahan menghindari hiruk pikuknya dunia, kita mencari rasa di dalam. Untuk itu kita harus paham, ya, kita harus paham rasa di luar dan sumber rasa di luar, dan rasa di dalam dan sumbernya. Itu yang perlu kita pahami untuk menjalankan slow living. Bukan cuma hidup sederhana, fokus kepada kebutuhan primer saja, menghindari kebutuhan sekunder, tapi harus paham tentang rasa luar dan sumbernya, rasa dalam dan sumbernya, ya. Kita paham dulu, kita bedakan rasa luar. Rasa luar itu adalah respon dan efek daripada pikiran kita, ya. Pikiran kita tersambung dengan indrawi, melihat sesuatu senang, ya, mendengar sesuatu senang atau muncul tidak senang. Itulah efek indrawi. Rasa dari luar berhenti di dalam pikiran. Indrawi mata melihat sesuatu, ada suka, tidak suka, benci, senang. Itu adalah efek rasa dari luar berhenti di pikiran. Karena apa bisa menimbulkan rasa suka dan tidak suka? Karena efek indrawi. Pikiran itu munculnya adalah dualitas, melihat sesuatu ada rasa suka dan tidak suka. Di dalam pikiran tidak ada rasa
bahagia tidak ada, tidak ketemu rasa damai tidak ada, yang ada cuma rasa senang, tidak senang, gembira, takut, cemas. Itulah rasa luar, ya. Sumbernya apa? Objek yang dari luar itu sumbernya melihat sesuatu yang tampak seleranya sama, senang. Melihat sesuatu yang tidak selaras dengan seleranya, tidak senang. Itulah rasa dari luar, senang, tidak senang, benci, ada rasa cemas, ada rasa takut, ya. Itu produk efek rasa dari luar. Rasa dari dalam bukan di pikiran. Kalau dari luar, pusatnya rasa di pikiran. Kalau dari dalam, rasanya bukan di pikiran lagi, ya. Rasanya di dalam hati, di dalam hati. Rasa di dalam hati itulah rasa di dalam. Ada rasa damai dan ada rasa bahagia. Bahagia dan damai. Sumbernya apa? Sumbernya adalah zat yang hidup di dalam, energi di dalam, ya. Itulah muncul rasa bahagia, energi di dalam. Kalau ketemu energi di dalam, zat yang hidup di dalam yang kita sebut roh, itu ada rasa bahagia. Rasa bahagia itu sifatnya daripada zat hidup di dalam, sifatnya roh. Sifat dan zatnya tidak bisa dilepas, melekat. Rasa bahagia itu melekat pada zat yang hidup di dalam. Ada rasa bahagia. Ini ada energi di dalam, ada energi. Wujudnya roh itu energi di dalam. Kita bisa gerak. Ini karena ada energi, ada roh di dalam. Roh di dalam asalnya dari mana? Dari energi alam semesta, ya. Energi alam semesta ini full energi, ya, full energi. Energi alam semesta itu masuk ke dalam tubuh ini lewat nafas. Itu ada masuk oksigen dan karbon. Itu diliputi energi, diliputi zat hidup, ya. Alam semesta itu full zat hidup, full energi. Masuk ke dalam wujud-wujud hewan, wujud tumbuhan, wujud seperti kita manusia. Itulah energi alam semesta masuk ke dalam diri kita yang disebut roh. Roh itulah energi yang hidup, yang kita bisa gerak karena ada energi yang hidup. Kalau hati ini memahami ada sifatnya roh di dalam hati, ini bahagia karena bahagia itu sifatnya roh, sifat dan zat melekat, ya, sifat dan zat melekat. Tapi kalau hati ini bisa menyentuh cahaya, menyentuh energi alam semesta, hati bisa damai, ya. Hati ini sifatnya damai kalau melekat pada energi alam semesta. Energi yang di dalam itu kita tenggelamkan ke dalam energi alam semesta. Ini energi semua, luar, di belakang, di samping, di depan, di atas, di bawah, energi alam semesta. Energi yang di dalam kita tenggelamkan di dalam energi alam semesta. Rasa hati ini bisa muncul rasa damai. Damai itu wujudnya, sifatnya daripada energi alam semesta. Damai dan energi itu melekat
zatnya adalah energi alam semesta, sifatnya adalah damai. Itulah sumber rasa di dalam hati. Sumbernya ada energi diri kita yang sifatnya bahagia dan tenggelam di dalam energi alam semesta yang sifatnya bikin damai. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu selaras dengan kitab ayat itu. Bukankah dengan berzikir hati menjadi damai? Hanya dengan berzikir hati menjadi damai. Lewatnya apa? Energi ini masuk ke dalam diri dan keluar lewat nafas. Kita mulai hidup ini lewat nafas, kita akhiri hidup ini lewat nafas. Hembusan nafas yang terakhir itulah akhir daripada hidup di dalam diri kita. Hembusan nafas yang terakhir. Nikmati hidupmu dengan nafas, terkonek yang di dalam dan energi alam semesta, konek energi di dalam tubuh dan energi alam semesta lewat nafas. Itulah dasar konsep slow living, hidup damai, hidup bahagia, karena menikmati, karena sifatnya memang sifatnya bahagia di dalam hati, ya. Bahagia itu sifatnya daripada zat yang ada di dalam, zat hidup yang ada di dalam hati. Damai adalah sifatnya zat di alam semesta, ya. Zat hidup meliputi alam semesta yang disebut zatullah kalau Jawa, ya. Kalau ini yang disebut roh yang masuk ke dalam diri, ini energi di dalam tubuh roh, wujudnya energi, sebutannya roh. Itulah hidup yang fokus ke dalam menikmati rasa hidupnya di dalam dasar slow living, hidup yang jauh dari kecemasan, hidup yang penuh damai, penuh kebahagiaan, ya. Fokus saja menikmati rasa di dalam, fokus hidup sederhana, fokus menangkal rasa-rasa yang produk dari luar, ya, ditangkal oleh pikiran, tetap berhenti di pikiran. Yang produk dari dalam masuk ke dalam hati, ada rasa bahagia, ada rasa damai. Latihan terkoneksi oleh energi alam semesta, energi zatullah lewat nafas. Ada energi masuk, ada energi keluar. Energi masuk, energi keluar, aktivitas rutin sesederhana mungkin. Kalau ada waktu istirahat, nikmatin nafas, ya. Nikmati energi yang masuk dan keluar, itulah zat yang hidup. Semoga bermanfaat. Nikmati hidupmu lewat nafasmu. Mulailah hidupmu lewat nafas, akhirilah lewat nafas. Mulailah aktivitas, nikmati nafas dulu, berhenti menuju tempat tidur, nikmati nafasnya dulu biar terkoneksi terus dengan zatullah. Ada rasa damai di dalam, rasa bahagia, rasa damai di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.